Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد, teman-teman semuanya, kita awali dengan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia yang Allah turunkan dan anugerahkan kepada kita. Berikut juga sholawat serta salam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman, pagi ini kita akan sama-sama mengambil hikmah, kemudian bercermin introspeksi dari pelajaran yang ada di dalam Quran surat Al-Maidah. Quran surat Al-Maidah, 2 ayat saja, ayat ke-27 dan ayat yang ke-28. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan kisah dua putra Nabi Adam. Di ayat ke-27 surat Al-Maidah Allah berfirman, "Watlu 'alaihim naba'a bnai Adam bil haqq." Allah kisahkan dua putra Adam. Padahal menurut ahli tafsir Imam Ibnu Katsir, putranya Adam dengan Hawa itu 40 orang. Tapi yang dikisahkan dan diceritakan di dalam Al-Quran hanya 2. Disebut ya, ibnai, yaitu 2 putra. Padahal anaknya 40. Ya, 38-nya mana? Ini perlu teman-teman jadikan kaidah. Tidak semua perkara urusan itu detail dibahas dalam Al-Quran. Tidak semua perkara hal urusan itu Al-Quran ya ngasih kisahnya, ngasih solusinya, ngasih ya undang-undangnya. Ya semua urusan dibahas dalam Al-Quran. Tapi kalau ada perkara yang diabadikan di dalam Al-Quran, yakinlah itu bukan perkara yang remeh. Itu mesti suatu hal yang besar. Kalau sampai Al-Quran membahas, berarti itu bukan yang abal-abal, bukan hal receh, itu mesti besar. Nah sekarang yang dibahas cuma 2 putranya, 38-nya mana? Gak disebut. Berarti 2 putra ini membawa pelajaran ya dari sisa putranya Nabi Adam dan anak keturunannya selanjutnya termasuk kita hari ini. Dibahas cuma 2, tapi 2 itu sebagai contoh, sebagai perwakilan bahwa keturunan manusia yaitu Nabi Adam alaihissalam pasti akan mengalami ya dan mungkin terjatuh pada urusan yang sama sebagaimana dulu bapak moyang kita mengalaminya, yaitu putra Nabi Adam alaihissalam. Baik. Id qarraba qurbanan fatuqubbila min ahadihima
walam yutaqabbal minal akhar. Saat itu teman-teman, Nabi Adam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikahkan putra dan putrinya. Karena nikah itu salah satu faedahnya yaitu melanjutkan generasi, berketurunan. Cuma Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya Nabi Adam menikahkan putranya dengan putrinya secara silang. Karena setiap Hawa melahirkan itu pasti kembar, laki perempuan gitu. Jadi 20 kali persalinan, maka ada 40 anak, 20 laki, 20 perempuan. Ya, dan setiap persalinan mesti kembar. Maka yang tidak boleh adalah menikah dengan kembarannya. Jadi zaman Nabi Adam mahram itu cuma satu, kembarannya. Kalau kita hari ini mahram kan panjang, banyak. Ya, saudara dari mahram, ponaan jadi mahram, paman, bibi jadi mahram. Di zaman Nabi Adam mahram cuma satu, kembarannya. Makanya nikahnya dengan saudaranya yang bukan kembarannya. Dan di dalam pendapatnya mufassirin ahli tafsir disebutkan bahwa dua putra Nabi Adam itu, satu bernama Qabil dan dia anak sulung, satunya adalah Habil. Berarti kan Qabil punya kembaran, Habil punya kembaran. Qabil punya kembaran perempuan, Habil punya kembaran perempuan. Artinya kalau Nabi Adam menikahkan, maka harusnya Qabil nikah kembaran Habil, Habil menikah dengan kembaran Qabil. Nah, masalahnya hari itu Qabil nggak mau, pengennya nikahnya dengan kembarannya. Nggak boleh, kembaranmu itu mahrammu. Tapi Qabil tetap nggak mau. Ya, akhirnya jadilah kembarannya Qabil rebutan antara Qabil dan saudaranya Habil. Sampai kemudian Allah berikan solusi agar mereka berdua melakukan pengorbanan, yaitu persembahan. Ini tadi ayatnya kan, ya, qarraba qurbanan, berkorban. Cuma berkorbannya nggak mesti nyembelih hewan, itu belum ada. Yang penting mengeluarkan harta yang mereka miliki. Bahasa lainnya itu sedekah. Saat itu Qabil punya aktivitas berkebun, maka yang dia korbankan atau dia sedekahkan yaitu hasil bumi, ya, gandum. Adapun Habil aktivitasnya beternak, maka yang dia korbankan atau sedekahkan adalah domba. Nabi Adam perintahkan supaya persembahan mereka, baik gandumnya Qabil atau dombanya Habil, ditaruh di tanah lapang. Nanti kalau disambar api, itu yang Allah terima. Ya, itu perintahnya. Mungkin ada yang penasaran, kok sedekah kok cuma ditaruh di tempat lapang, kenapa nggak dikasihkan ke fakir miskin? Ingat, belum ada status fakir miskin saat ini. Ini seandainya baru ada Nabi Adam dan anak-anaknya tok. Ya, kalau hari ini sedekah memang terbaik adalah dialokasikan dan diberikan kepada fakir miskin. Itu hari ini. Zaman Nabi Adam, siapa fakir miskinnya? Nggak ada. Makanya cukup ditaruh di tanah lapang, kemudian Allah akan menerima dengan memakai api yang melahap sedekah atau korban itu.
Ya. Nah, ini pelajaran sebetulnya. Ya, ada pelajaran penting bahwa sedekah itu meskipun zaman Nabi Adam belum ada fakir miskin, belum ada bahasa zakatnya apa, mustahik, belum ada. Tapi tetap Allah perintahkan bagi dua putra Adam alaihissalam tetap mengeluarkan sedekah. Ini menjadi kaidah teman-teman. Ya, meskipun kita dalam kondisi susah, dalam kondisi lapang, baik dalam kondisi seret atau sedang Allah mudahkan rezeki, sedekah itu tetap bermanfaat bagi kita. Mau ada orangnya yang kita berikan atau tidak, sedekah itu tetap penting dan manfaat. Ya, jadi sedekah itu bukan harus kita nunggu ada penerimanya, enggak. Tapi kalau kita berusaha nyari, mesti ketemu itu. Kenapa? Karena dari zaman Nabi Adam, meskipun belum ada penerima sedekah, Allah tetap merintahkan dua putranya mengeluarkan harta dalam bentuk sedekah. Berarti sedekah memang bermanfaat bagi kita. Ya, feedbacknya adalah pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Cuma satu, ya, jaga keikhlasan. Kenapa? Karena ayat tadi kita sebutkan, fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Ternyata nanti Allah ambil, terima salah satunya, Allah tolak satunya lagi. Yang Allah terima sedekahnya siapa? Habil. Berarti yang Allah tolak sedekahnya siapa? Qabil. Dan ternyata di akhir ayatnya Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya yang Allah terima itu adalah sedekahnya dari orang yang bertakwa. Jadi dari dua putra Nabi Adam, siapa yang bertakwa atau yang lebih bertakwa dalam hal ini? Habil. Kenapa? Pertama, ini latar belakangnya biar teman-teman semua tahu. Habil betul-betul mengikhlaskan berkorban karena Allah, sehingga dia berikan domba terbaik dari hewan-hewan ternak. Adapun Qabil, dia berkorban atas dasar apa? Penting pengen menikahi kembarannya, karena ada syarat untuk sedekah, ya sudahlah, formalitas saja. Sehingga Qabil mengambil gandum-gandum yang buruk atau hasil-hasil bumi yang sisa-sisa saja. Yang penting kan ikut berkorban. Nah, ini sudah bedanya. Makanya teman-teman, tolong ya, banyak hadis motivasi amalan itu bonusnya dunia. Tapi jangan jadikan bonus itu menjadi niat. Karena itu yang terjadi pada rata-rata keumuman masyarakat Indonesia. Sedekah buat apa? Lancar rezeki. Sedekah buat apa? Panjang umur. Sedekah buat apa? Sholat duha buat apa? Baca al-waqiah buat apa? Baca al-muluk buat apa? Tahajud buat apa? Tanya, rata-rata atas dasar bonus nikmat dunia. Makanya di dalam hal ini ulama punya 3 pendapat. Ya, punya 3 pendapat. Pendapat yang pertama, jika kita beribadah atau beramal, tapi niat kita dunia lebih besar dibandingkan lillahi ta'ala, maka sepakat ulama bahwa amalan ini tidak akan diterima. Jadi pendapat yang pertama itu, amalan kita diterima kalau lillahi ta'alanya lebih besar dibandingkan
harapan kenikmatan dunia. Berarti yang tahu siapa? Ya kita sendiri. Hati kita, entah jujur atau bohong, yang tahu kita sendiri. Ya, ada orang bersedekah niatnya apa, ada orang bersedekah niatnya apa, ada bersedekah lillahi ta'alanya lebih besar daripada pengen dipanjangkan umur, disembuhkan penyakit. Nah itu diterima itu. Pendapat yang kedua, jika kita beramal lillahi ta'alanya lebih kuat, baru kemudian kita berharap dunia, maka hal itu di sisi Allah diterima meskipun pahalanya akan dikurangi. Kenapa? Karena kita beramal masih ada embel-embel dunia. Baru yang ketiga, ini yang kalau suruh pilih yang ketiga ini, Mas. Kita beramal sudah 100% lillahi ta'ala. Lalu harus mengeluarkan harta lillahi ta'ala. Ketika kita beramal, jangan sampai ada niat untuk dunia. Sudah 100%. Sudah selesai amalnya, sudah selesai sholatnya, sudah selesai zikirnya, sudah selesai infak, sedekahnya, zakatnya sudah, baru nanti kita berdoa, ya Allah, melalui amal solehku kabulkan doa-doaku. Kan doa kita macam-macam. Di antaranya mesti doa supaya mendapatkan kebaikan dunia, dan doa bertawasul dengan amal soleh itu dibolehkan. Maka gitu, saat beramal jadikan lillahi ta'ala, jangan ada unsur-unsur dunia. Sudah, hanya untuk Allah, kita tujukan kepada Allah, tidak ada duanya. Sudah kelar, sudah selesai. Kemudian kita bisa berdoa dengan bertawasul amal soleh tadi, supaya Allah mengabulkan hajat-hajat kita. Nah ini kan menjadi dua sisi yang berbeda. Dan ulama sepakat yang nomor 3 ini yang dibolehkan. Itu yang terjadi pada Qabil dan Habil. Habil lillahi ta'ala, makanya Allah terima. Adapun Qabil karena ada unsur dunia, niatnya bukan karena Allah, niatnya biar dapat kembarannya, ya sudah, Allah tolak. Maka saat itulah terjadi yang namanya hasad pada Qabil sampai mengucapkan la aqtulanna. Ya 27. Qabil mengatakan la aqtulanna, saya pasti membunuhmu. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dosa pertama di langit di mana Allah dimaksiati adalah hasad. Dan dosa pertama di muka bumi yang Allah dimaksiati yaitu dengan hasad. Tahu, hasad itu kaidahnya itu SMS. Susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Itu hasad. Ya. Dia pengen kenikmatan yang ada di orang yang dia hasadi itu hilang, atau dia mendapatkan nikmat itu. Itu kan dosa pertama di langit. Iblis itu kayak gitu. Dia hasad terhadap Adam. Kenapa Adam lebih mulia? Lebih Allah muliakan, lebih dapat nikmat-nikmat surga, sehingga iblis gak tenang. Sehingga gimana caranya nikmat surga hilang pada Adam? Terbukti berhasil. Dia goda Nabi Adam dan Hawa sehingga Allah murka dan terusir dari surga. Itu dosa pertama di langit karena hasad. Dan dosa di muka bumi ini juga pertama kali hasadnya Qabil terhadap Habil. Kenapa Habil yang diterima sedekahnya, korbannya? Kenapa Habil yang lebih pas untuk menikahi kembarannya Qabil? Kenapa? Sehingga hasad itu muncul. Ya. Sehingga
dari hasad itu ditunggangi lagi oleh emosi. Makanya Imam Ibnu Qayyim menyebutkan intabihu an madakhilas syaiton. Hati-hati. Hati-hati. Ya. Waspada dari pintu-pintu setan. Kemudian beliau melanjutkan pintu setan yang paling sukses, mujarab, bahkan berpengalaman menunggangi keturunan Nabi Adam adalah babul ghadab, pintu marah, pintu emosi. Kenapa? Di kisah ini contohnya. Hasad ditunggangi sama emosi, marah Qabil sampai bersumpah la aqtulanna Habil, aku pasti membunuh. Nih. Ya, hati-hati. Manajemen emosi, manajemen marah. Ya, marah bukan pada tempatnya. Marah karena hawa nafsu. Ingat, itu pintu paling mudah dan paling sukses berpengalaman iblis menggoda anak Adam. Sehingga di ayat yang ke-28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilaika liaqtulak inni akhafullaha rabbal alamin." Ini ucapan Habil sebetulnya. Jadi kisahnya, saya lanjutkan ya, tafsirnya. Jadi setelah itu Qabil datang kepada Habil, saudaranya dipukuli pakai tangan kosong. Dipukuli, tonyo nih jual toh sih. Padahal dulu dia. Ya karena dia marah. Karena hasad dipukuli saudaranya sendiri. Cuma Habil nggak mati-mati, ya, nggak mati-mati. Sampai Habil bisa mengatakan, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani. Saudaraku Qabil, meskipun kamu juotosi aku dengan tanganmu sampai kamu membunuhku, ma ana bibasitin yadiya ilaika liaqtulak. Aku tidak akan pernah balas. Aku tidak melakukan hal yang sama. Aku nggak mungkin jotosi kamu. Nggak mungkin aku mukuli kamu. Habil memang anak yang punya akhlak, ya, lebih sabar. Inni akhafullah rabbal alamin. Aku lebih takut kepada Allah rabbul alamin. Meskipun saudara yang ngomong kayak gitu, namanya aja lagi kesesaman, tetap dijual toh sih. Sampai kapan? Karena Habil nggak mati-mati. Sampai nantinya, menurut Imam Ibnu Katsir dan Qurtubi, itu sampai iblis datang. Iblis datang sambil membawa 2 batu, 1 ekor burung. Batu yang pertama taruh di tanah, kemudian di atasnya kasih burung. Batu yang kedua buat nyawat nih ke burung. Apa hasilnya? Tewas, nyonyor tuh manuk. Dilempar pakai batu sama iblis. Dan itu diperlihatkan di hadapan Qabil. Ini workshop pembunuhan pertama. Ya, ini kalau YouTube judulnya tutorial pembunuhan pertama. Ya, betul. Jadi iblis sedang mengajari Qabil, lek pengen mateni dulurmu kayak gini loh, wantem gak sih? Jual atau sitok gak mati-mati. Ya. Akhirnya kan betul. Qabil pun akhirnya mengambil batu, kemudian dilemparkan ke Habil sampai Habil meninggal. Nah, baru kemudian ulama menggarisbawahi ayat li'aqtulak sama kemudian ayat 28 jotos-jotosannya sampai kemudian Habil meninggal dunia. Ulama menjelaskan bahwa saat Qabil marah karena hasadnya terhadap saudaranya, bahkan sampai bersumpah pas
mati tak bunuh. Itu dalam otaknya dan akalnya Qabil itu sudah ada kalimat bunuh. Kosakata membunuh itu sudah ada. Tapi Qabil belum pernah tahu bagaimana teknis, konsekuensi, cara, metode membunuh. Ya. Kenapa kok Qabil udah tahu kosakata membunuh? Bapaknya ahli kosakata. Nabi Adam itu orang paling tahu vocabulary. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Semua nama-nama, semua benda-benda, semua kosakata itu Nabi Adam paling cerdas dalam hal ini. Maka tentunya anak-anaknya kan nurun itu, tahu kosakatanya. Meskipun belum tahu gimana caranya. Caranya kapan tahunya? Ketika iblis datang. Iblis yang ngajari gini loh, cara bunuh gini, antem no, ya, seperti hanya burung ini tewas. Dan betul, Qabil melakukan hal yang sama. Dan setelah itu Qabil pun nggak tahu, makanya diuyak-uyak kan dalam tafsir itu, diuyak-uyak tubuhnya Habil kok nggak bergerak. Sampai kemudian gimana cara setelah itu juga nggak tahu, makanya dalam Ibnu Katsir, Qabil itu mengangkat jasadnya Habil muter-muter sampai setahun. Karena nggak tahu harus ngapain gitu. Ya, baru nanti Allah turunkan 2 ekor gagak itu yang ngajari oleh ada yang nanti caranya dikubur. Ya. Ngerinya hasad, kemudian dimotori dengan emosi dan marah sampai terjadi pembunuhan, dan sampai habis itu aja nggak tahu konsekuensi habis membunuh itu gimana, mayatnya diapain. Itu semuanya dari iblis. Maka dari sini teman-teman, pelajarannya dari para ulama tafsir ini, ya saat marah pengen bunuh, padahal nggak tahu cara bunuh, terkadang ya keburukan itu sebetulnya fitrah kita sudah tahu. Ini nggak baik, ini buruk. Makanya kaidahnya adalah jangan menormalisasi keburukan. Jangan menormalisasi keburukan. Kalau itu sudah hal yang buruk, ya sudah, tidak akan pernah berubah menjadi baik. Ya, jangan nunggu setan iblis langsung tutorial, jangan. Bahaya. Ya, bahaya. Coba dulu zaman mbah buyut kita, kakek nenek kita. Ya itu orang di kampung, ya Allah jenenge istilah nganak nih duit, wah itu ngeri tuh, welek itu mesti. Ya, mana nih duit, ya itu jelas welek. Rentenir itu udah nggak punya muka di hadapan orang-orang kampung dulu. Sekarang salah satu solusi, ya malah disebut enek sing mekar, enek sing kuncup, enek sing apa nek. Ya, ya. Kenapa? Karena kita menormalisasi. Seakan-akan udah dosa dianggap biasa. Masya Allah. Akhirnya bukan tambah habis, tambah berkembang. Dan tambah PR lagi bagi orang beriman. Tambah susah lagi menguruskan. Ini contohnya aja, contoh ya, dan dosa lisan. Ya, ini pengalaman saya sendiri. Saya punya banyak murid-murid, remaja-remaja, anak-anak mulai tumbuh, ya, baliknya, ya. Kemudian yang sudah remaja menginjak dewasa, anak-anak kuliah, angkatan pertama, kedua. Nah itu lihat contoh dosa lisan aja teman-teman. Kalau kita menyebut ungkapan anjing, ini temanya bukan sedang membahas jenis-jenis hewan, bukan. Ini sedang masalah lisan, ucapan kotor. Kita sebut anjing, sepakat nggak kalau ini ucapan kotor? Sepakat. Coro Jawa ini miso, sepakat ya? Anjing, itu berarti termasuk dari bagian dosa lisan.
Tapi iblis telaten menggoda manusia. Sabar. Akhirnya dibulokkan itu. Diperhalus. Kalau anjing fasik anjing, wah itu wong tahu. Ya, itu buruk. Makanya dikamuflasekan jadi anjay, anjir, apalagi bejir, apalagi, ya kan? Lihat, akhirnya Allah, murid-murid saya itu banyak WA-nya, komentari, apa namanya tulisannya, di lisan tulisan itu ada semua kayak gitu. Ketika kita nasihat awalnya, wah itu kan bukan ucapan kotor, beda itu kan. Ya itu makanya jangan menormalisasi keburukan. Coba sih, tuwek-tuwek yang gini bang, ya, yang senior-senior, coba denger itu awalnya fitrah kita nganggap itu baik atau buruk, buruk. Maka harus kita putus mata rantainya. Jangan dianggap biasa. Nunggu iblis tutorial langsung, jangan. Lebih berat nantinya, lebih berat. Selagi kita di otak kita dan di hati kita melihat ini nggak seret, ini nggak baik, katakan ini nggak baik. Nasihati anak-anak, adik-adik, ini nggak baik. Ganti, bisa dengan istighfar. Masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar, tabarakallah, barakallah. Itu lebih dekat kepada Allah, lebih berpahala, lebih enak didengar. Ya, makanya jangan menormalisasi keburukan. Kalau enggak, muncul keburukan-keburukan berikutnya yang lebih besar. Ya, itu pelajaran dari Al-Maidah 27-28. Ya, Qabil putih, saking marahnya dia ucapkan pembunuhan, tapi pada hakikatnya dia belum pernah tahu itu bunuh itu gimana. Oh, baru orang-orang pertama di muka bumi. Bukti yang pembunuh pertama ya dia, mayat pertama ya saudara sendiri yaitu Habib. Ini dampak buruk dari hasad. Ya, dampak buruk dari hasad. Nah, pelajaran berikutnya teman-teman yang tidak kalah pentingnya. Ketika Allah terima korbannya Habil dan Allah tolak korbannya Qabil. Qabil tadi marah, hasad, emosi. Itu kemudian datangnya kepada Nabi Adam dan kemudian menyalahkan Nabi Adam. Kenapa kata Qabil? Ini semua gara-gara ayah. Kenapa? Karena ayah itu mendoakan Habil fokus serius, adapun mendoakan aku setengah-setengah, nggak bener. Ya, sing hasad siapa? Qabil. Yang punya penyakit hati siapa? Qabil. Yang korbannya elek ya siapa? Qabil. Tapi yang disalahkan orang lain. Persis 10 saudaranya Nabi Yusuf. Ya. Di Quran surat Yusuf mereka 10 ini ngomong ini. Hasad dengan Nabi Yusuf dan Benyamin, saudaranya. La Yusuf ahab wa akuhu ahabba ila abina. Sungguh Yusuf dan saudaranya itu Benyamin lebih ayah kita cintai dibanding kita semuanya. Ya. Lihat, sing hasad 10 saudaranya, yang salah mereka, yang punya niat baik menjauhkan Yusuf ya mereka, tapi yang disalahkan siapa? Nabi Yakub, orang lain. Jadi hati-hati. Orang kalau punya hasad itu kadang saking kerasnya hati, gak belum disalahkan, malah cari, bahasa kita hari ini paling apa? Playing victim. Cari orang lain yang disalahkan. Ya, apalagi yang ada di atasnya seperti Nabi Adam dengan anaknya. Nabi Adam lebih atas otomatis. Ya, Nabi Yakub dengan anak-anaknya yang hasad kepada Nabi Yusuf. Maka hati-hati. Harusnya ada teman-teman yang mungkin jadi
kepala bagian, ya, kabag, ketua divisi, kalau sampai ada hasad di antara anggotanya, itu hati-hati, siap yang disalahkan sampai. Ya, kenapa? Karena orang hasad itu saking kerasnya hatinya, itu dia sudah lagi tertutupi antara hak dengan batil, benar salah lagi blank, keras hatinya, makanya nggak mau dan nggak merasa diri salah, sehingga caranya menyalahkan orang lain. Inilah kenapa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa-doa yang harus kita panjatkan yaitu menjadikan hati kita jauh dari penyakit-penyakitnya. Dan di antara penyakit hati yang paling bahaya adalah penyakit hasad. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita, ya, dan lingkungan kita dari penyakit hasad ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini materi yang bisa kami sampaikan. Ya, mungkin waktu dan tempat kami kembalikan ke rekan pembawa acara, barangkali ada yang mau bertanya. Bismillah. Waktu masih sekitar 15 menit bagi yang mau bertanya, monggo silakan. Assalamualaikum Ustaz, ini sedikit pertanyaan tentang beberapa tempat yang saya singgahi untuk sholat. Jadi ada beberapa tempat di Solo ini di arah mana? Kalau nggak salah Gawok, ada satu masjid yang saya tidak tahu pada saat sholat memang sholat seperti biasa, tapi seketika melihat sekeliling ternyata di belakangnya ada kuburan. Ini juga terjadi sama dengan beberapa masjid di dekat kita juga. Ada yang satu komplek dengan kuburan. Maka bagaimana itu Ustaz? Untuk apakah sholat saya sah atau bagaimana? Soalnya satu bangunan otomatis kalau menurut pandangan saya ataupun yang sudah saya dengar itu fungsinya berubah menjadi kuburan, bukan lagi menjadi masjid. Begitu Ustaz. Baik, terima kasih jazakumullah khairan. Terkait dengan pertanyaan ini, Nabi sudah berwanti-wanti, bahkan Nabi berwanti-wanti H-5 wafatnya beliau. Ya, di antaranya yang beliau wasiatkan adalah la taj'al qabri 'idan wa masjidan. Jangan jadikan kuburanku tempat-tempat perayaan dan masjid. Dan beliau bersabda di riwayat yang lain, la tusallu 'alal kubur, jangan sholat menghadap kuburan. Maka Islam dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam pasti memisahkan antara masjid dan kuburan. Pasti memisahkan antara masjid dan kuburan. Sedangkan iblis menggoda manusia supaya bisa mendekatkan masjid dengan kuburan. Jadi kuburan sama masjid itu sudah beda material, ya, beda adab, beda fikih, beda semuanya. Makanya hari ini kenapa Masjid Nabawi depannya, ya, itu langsung kuburan Baqi, itu karena adanya perluasan. Zaman Nabi Masjid Nabawi sama Baqi itu ujung ke ujung, nggak ada deket-deketnya sama sekali. Tapi karena perluasan masjid, akhirnya saya cedak kuburan. Jadi jangan ditiru yang hari ini cedaknya, tiru pas ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjauhkan antara masjid dengan kuburan.
Bahkan ketika masjid Nabawi mau dibangun, itu tanahnya milik 2 anak yatim. Itu salah satunya ada kuburan-kuburan tua betina. Nah, sebelum dibangun, Nabi SAW meminta supaya dibongkar, dipindah. Karena ini kuburan orang kafir, kuburan orang musyrik, ya, bukan orang beriman, makanya dipindahkan. Kemudian dibangun masjid. Ya, jadi kalau ada hari ini masjid, ada kuburan-kuburan, ada masjid, gampang sebetulnya. Sing dhisik. Dhisik kubure, kemudian bangun masjid, bongkar masjidnya, ganti masjid yang lain, bangun di tempat yang lain. Berarti kan asalnya itu kuburan. Awalnya masjid, tapi sing wakaf kan pengen dikubur neng komplek masjid, ganti kuburannya dibongkar, pindah ke tempat pekuburan yang bukan di wilayah masjid. Selesai sebetulnya. Ya, gitu aja. Mana yang lebih dulu aslinya? Ini aslinya kuburan atau masjid? Kalau aslinya kuburan baru ada masjid, maka masjid yang diganti. Biarlah kuburan menjadi kuburan. Kalau awalnya masjid, kemudian ada kuburnya, berarti aslinya apa? Masjid. Kuburnya jadi dipindah. Kubur masjid kok jadi kuburan. Selesai. Ya. Nah, itu solusinya. Tapi kan kenyataannya di mana-mana banyak. Dan kita kemudian sholat di dalamnya. Kalau dari ceritanya itu kan nggak tahu. Yang penting sholat. Bahan sholat mungkin ngaku-ngaku, lihat-lihat, oh ternyata kok nenek kuburannya. Itu sholatnya sah. Sholatnya sah. Tapi jangan diulangi. Jangan diulang. Sholatnya sah. Beda ketika saat sholat. Sebelum dan saat sholat. Kalau sebelum berarti udah wudu, masuk masjid, tahu oh ada kuburannya. Ya sudah pindah masjid. Atau pertengahan sholat, ya pertengahan sholat, kemudian di rakaat berapa, ya, ada orang dekat kita buka jendela, ngarep, ya jebolin dong, bulan, itu batalkan dan cari masjid yang lain untuk kita sholat di masjid yang tidak ada kuburan. Hanya ada teman kita sama-sama ngaji, ikut kajian saya dalam pembahasan akidah, tauhid, kitab tauhid, dan beliau itu termasuk anggota militer. Itu setiap tahunnya doanya, semoga tidak dapat tugas piket haulan sini. Setiap tahun doanya gitu, ya. Semenjak tugas di Surakarta, ya, semoga nggak dapat tiket, nggak dapat tugas jadi pengamanan atau jadi apapun untuk acara haul Solo. Itu setiap tahun doanya. Tahun ini kocok dia, karena dia dapat perintah tugas untuk menjadi tim keamanan di kotaan circle kuburannya di masjid itu. Ya. Jadi kalau mungkin teman-teman dapat kemarin itu pas rame-ramenya dapat berita ada copet yang ketangkep, itu dia yang nangkep. Dan ternyata itu satu tim itu, kayak mobil dari orang Jawa Barat. Itu tim mafia copet ya. Ya itu dia yang nangkep. Dia cerita. Nah ini itu perkara yang lain. Tapi sebelumnya ketika dapat tugas itu datang ke kami, tanya gimana Pak Ustaz? Cobalah dulu, carilah apalah celah, izin apakah ini apa? Dia usaha. Gimana caranya tidak dapat tugas seperti ini? Ya. Ternyata semua alasannya semua ini ya nggak bisa diterima sama komandan. Akhirnya hari H tetap bertugas.
di kuburan itu. Dan beliaunya itu bisa merekam semua bentuk-bentuk. Jadi cerita ke saya gini, Pak Ustadz, pokoknya yang kita kaji di pelajaran tauhid itu apa saja bentuknya itu saya melihat aslinya, ya, dan real ini rekamannya. Jadi harus sing ngambungi nisan, ya, sing raut nisan, sing nyumi, sing ngesotnya semuanya ada, ya kan, tervideokan, ya, mengagungkan kuburan sebagaimana ya yang terjadi di umatnya Nabi Nuh, sehingga Allah turunkan Nabi Nuh untuk memurnikan tauhid. Dan itu pula yang diamanahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata umatnya hari ini pun ada yang melakukan hal sama, yaitu mendekatkan kuburan dengan masjid, sengaja kuburan dijadikan tempat pengkultusan dan diagungkan melebihi, ya kan, melebihi yang seharusnya. Makanya kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kalau kesyirikan zaman dulu itu mereka syiriknya hanya ketika lapang, kalau sempit ingat Allah toh, nggak pakai syirik. Ya. Kemudian mereka melakukan kesyirikan itu pada orang-orang yang dianggap soleh atau dianggap wali ketika sudah meninggal dunia. Jadi ketika masih hidup biasa, nggak dikultus-kultuskan. Hari ini lebih parah. Ya, jangankan nunggu meninggal dunia, masih hidup aja dikultuskan melebihi ya yang seharusnya. Ini yang sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekali lagi ya saran kami, dan ini nasihat bagi siapa saja, karena Nabi Ibrahim kekasih Allah yang bangun Ka'bah, yang dicap sebagai bapaknya para nabi, salah satu doanya apa? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak turunku nyembah berhala. Sekelas Nabi Ibrahim, jelas kekasih Allah, bangun Ka'bah, bapak para nabi, masih khawatir anaknya berbuat syirik. Bagaimana dengan kita? Nah, nggak bisa kita nyantai-nyantai dalam hal kesyirikan. Terus harus kita dakwai. Salah satunya potensi ya supaya syirik itu tidak terjadi, yaitu menjauhkan antara masjid dengan kuburan. Kuburan dan masjid itu harus terpisah dan jelas pisah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Bismillahirrahmanirrahim, Ustaz. Izin bertanya, ini titipan pertanyaan Ustaz terkait dengan sholat fardu. Apabila dalam perjalanan sholat fardu atau dalam perjalanan ya yang safar lah seperti itu, yang bersangkutan itu tidak bisa sholat dengan berdiri, kan rukshohnya bisa duduk dan seterusnya. Nah, apakah setelah melakukan rukshoh itu, setelah sampai tujuan itu tetap mengkodoknya atau mengulangi sholat tersebut, atau cukup menggunakan rukshoh tadi? Mungkin itu tuh. Terima kasih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah sekemampuan kalian. Bukan semau kalian ya, sekemampuan kalian. Artinya kalau mampu itu ada usahanya dulu. Sudah ada usaha, kok mentok di level ini ya sudah. Ketika ada orang yang memang tidak bisa sholat secara normal, yaitu berdiri dan harus duduk, ya sudah. Berarti dia mampunya di situ. Mau hadir, mau safar. Artinya hadir itu mukim. Mau mukim ataupun safar sama saja. Ya, ketika dia sholat wajib di masjid kampung, di musola kampung, dia awalnya berdiri kemudian duduk, baik. Dari awal sudah nggak mampu berdiri, dari awal memang hanya bisa duduk, jalan pun harus dipapah sama anaknya atau mantunya, ya sudah, berarti kemampuannya di sini. Atau ketika
Mungkin karena lebih banyak istirahatnya, aktivitasnya hanya rumah ke musola, sehingga bisa berdiri baru duduk. Tapi kalau safar capek, dia sudah nggak kuat berdiri, dia hanya bisa duduk. Ya sudah, dia sholatnya duduk. Apakah kemudian setelah tiba tujuan atau tiba di rumah sholatnya ya diqadha? Enggak, sama sekali tidak perlu. Ya, sholat yang dia perjalanan tadi, baik itu sholat wajib di dalam kondisi jamak atau sholat wajib dalam kondisi jamak qashar, duduk sah, terhitung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak perlu mengganti. Ya, tidak perlu mengganti. Bahkan ada yang lebih parah, teman-teman. Ada orang yang bertanya gini, dia safar sama anak kecilnya. Anak kecilnya tentu masih pempesan, sering dia gendong. Bahkan ketika ngeres sholat pun juga digendong. Kemudian ada yang berkata kepada dia, nanti habis sholat harus tekan rumah, ya kan, kudu dibaleni lho sholat, sebabnya mau gendong anak sing nganggo pampers najis. Waduh. Ya, kalau kayak gini berpikirnya teman-teman, kita semuanya najis, karena kita semuanya punya kandung kemih. Ya, isinya apa itu? Najis. Ya kan? Itu. Berarti kita sholat masuk masjid dalam kondisi najis. Juga kayak gitu. Ya, selagi itu pampers terjaga, ya kan? Dan tidak mengenai ya najisnya itu tidak mengenai pakaian kita, ya aman-aman saja. Ya. Bahkan nggak perlu ganti. Kalau kita udah tahu najisnya dari awal, kita yang harus bersihkan dulu. Ya, alat sholat kita atau pakaian sholat kita, baru kemudian sholat. Jadi nggak pas ketika kita berpikirnya, oh kalau pas safar pakai rusuh kita boleh sholat sesuai keringanan. Nanti ketika kita sudah datang atau sudah pulkam, kemudian kita qadha dengan sholat yang lebih sempurna. Nah, seperti itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan maha adil dan bijaknya, Allah berikan keringanan yang memang untuk kita jadikan sebagai keringanan dan memudahkan bagi hamba-hamba. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan saja ya dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kajian pada pagi ini telah selesai.